suatu karya dari para artis yang mungkin open commission di social media. Atau kalian pernah nggak beli stiker-stiker lucu yang dibuat sama para artis yang mungkin dijual di bazar atau di social media? Mungkin kalau stiker-stiker lucu pernah ya. Terus aku mau nanya lagi deh, siapa dari kalian yang pernah mikir, cuman foto doang, cuman gambar doang, cuman video doang, ngapain bayar mahal-mahal? Kan cuma hobi. Kata cuma mungkin terdengar kecil, tapi dampaknya besar. Hari ini aku mau ngajak kalian diskusi tentang satu fenomena yang mungkin masih terdengar awam di masyarakat, yaitu kenapa seniman di Indonesia cenderung kurang dihargai. Bersama aku Salma, yuk kita diskusi bareng-bareng. Menurut aku ada tiga faktor jadi alasan kenapa seniman di Indonesia kurang dihargai. Pertama, ini soal budaya. Sejak kecil kita selalu dikasih arahan cita-cita yang pasti, jadi dokter, jadi insinyur. Kalau kamu jago gambar, ya bagus. Tapi kita selalu dengar, jangan jadikan gambar sebagai mata pencaharian utama. Statement-statement seperti itu yang bikin seniman dan karya-karya dari seniman Indonesia kurang dihargai. Dan itu berlangsung secara turun-temurun. Padahal hidup kita selalu dipenuhi oleh karya-karya dari seniman. Film yang kita tonton, musik yang kita dengar, ilustrasi-ilustrasi yang kita lihat, semuanya karya dari seniman. Ironisnya, karena seni itu selalu ada, karena karya-karya itu selalu ada, kita jadi nggak menganggap karya itu jadi satu hal yang istimewa. Kedua, ini soal ekonomi. Karya seni dianggap nggak punya harga pasti. Orang ngerasa bebas nawar, boleh kurang nggak? Sama teman sendiri atau exposure aja gimana? Kan lumayan. Gak pernah dikasih harga yang baik. Ketika suatu pekerjaan gak punya standar harga, nilainya bakal akan terus turun. Dan ini bukan cuma soal teori. Ini benar-benar terjadi di para seniman kita. Baru-baru ini ada kasus yang lumayan ramai di sosial media. Seorang videografer terseret kasus hukum, dituntut tuduhan korupsi karena proyek video profil desa. Itu emang korupsi kali, emang harganya di markup kali buat korupsi. Yang mengejutkan bukan soal tuduhan korupsinya. Dalam laporan auditnya, biaya editing, ide, dan proses kreatifnya dihargai seharga 0 rupiah. Seolah-olah kreativitas dari videografer tersebut gak ada harganya sama sekali. Seolah-olah keahliannya gak dihargain sama sekali. Dia bahkan sempat tahan, dituntut masuk penjara. Ya walaupun akhirnya beliau divonis bebas, dan mungkin masalahnya terlihat sudah selesai. Tapi masalah sebenarnya bukan di situ. Masalah sebenarnya ialah instansi pemerintah pernah menilai kreativitas dengan harga 0 rupiah. Ya walaupun kita nggak bisa menyamaratakan semuanya. Di Bali, seni dan suatu karya senimannya benar-benar dihargai. Di sana, seni bukan cuma soal pekerja. Seni hadir dalam pori-pori kehidupan mereka. Tarian, musik, dan juga lukisan. Seorang seniman di Bali nggak perlu meyakinkan orang bahwa karyanya bernilai. Karena masyarakat di sana sudah percaya bahwa seni itu suatu tradisi yang penting dan patut dihargai.
Dan ini membuktikan suatu hal. Masalahnya bukan pada seni, tapi pada cara kita memandang karya. Di banyak daerah lain, seni hanya sekedar jasa. Ketika ia menjadi sekedar, mulailah timbul tawar-menawar, underpaid, bahkan dihargai 0 rupiah. Dan sekarang bahkan tantangannya pun bertambah. Teknologi, AI. Teknologi semakin canggih. Kita bisa mengenerate gambar, video dalam hitungan detik. Kita tinggal ketik aja promptnya. Buatin aku gambar yang estetik, lucu, ada kombinasi warna merah dan pink. Pokoknya yang bagus deh. Jangan lupa ada pemandangan. Kita tinggal ketik semua prompt itu dan muncul gitu aja. Dalam hitungan detik, karya tersebut jadi. Padahal AI membuat suatu karya dari jutaan-jutaan karya yang dilakukan para seniman. Sekilas ini mungkin terlihat seperti kemajuan, tapi tanpa sadar ini semakin merubah pola pikir kita kalau suatu karya seni merupakan satu hal yang mudah. Padahal gak seperti itu. Karena ketika kita bisa membuat suatu karya, membuat suatu gambar, membuat satu video dalam hitungan detik dan menit, kita jadi mikir, kenapa harus bayar mahal-mahal? Yang salah bukan teknologi, yang salah bukan AI, tapi yang salah pola pikir kita terhadap suatu karya. Ada efek yang terjadi ketika prosesnya diperpendek, prosesnya dihilangkan, prosesnya dipermudah, nilainya menjadi turun. Seni bukan lagi menjadi suatu hal yang berharga. Karya bukan lagi menjadi suatu hal yang berharga. Terus kalau kayak gini kita bisa apa? Menurut aku ada 3 hal yang bisa kita lakukan yang dimulai dari diri kita sendiri untuk merubah hal-hal tersebut. Pertama, stop bilang cuma. Karena gak ada karya yang cuma. Di baliknya ada proses panjang, ada proses brainstorm, ada proses memikirkan ide hingga menjadi suatu karya. Ada proses latihan yang dilakukan oleh para seniman untuk membuat suatu karya. Dan ada proses perubahan dan revisi yang dilakukan untuk membuat satu buah karya. Kedua, mulai menghargai proses, bukan cuma hasil. Karena di balik suatu karya ada proses yang panjang. Ada jutaan waktu, ada ribuan latihan, dan ada ratusan kegagalan yang terjadi, yang dilakukan oleh para seniman untuk membuat satu karya. Ketiga, dukung secara nyata. Bukan cuma like, share, dan dengerin video ini aja, tapi mulai berubah dari diri kita. Ketika nanti kita butuh suatu karya, mulai hargai karya mereka dengan benar. Mulai hargai karya mereka sesuai dengan proses dan hasil yang mereka lakukan. Sebelum aku tutup, aku mau kalian bayangin satu hal. Bayangin dunia tanpa karya, dunia tanpa seniman. Gak ada musik, gak ada film, gak ada ilustrasi lucu. Mungkin dunia tetap berjalan, tapi dunia kehilangan maknanya. So, mungkin pertanyaannya bukan lagi kenapa seniman cenderung kurang dihargai, tapi kenapa kita masih ragu untuk menghargai suatu karya hebat dari para seniman. Sekian dari aku, terima kasih.